Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada saat ini, kita akan mendengarkan pengumuman gereja terlebih dahulu. Yang pertama, ibadah raya selama bulan April masih diadakan di rumah masing-masing melalui sarana online. Yang kedua, jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan-persembahan melalui transfer di nomor rekening sebagai berikut. Demikian informasi gereja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, bersama siapapun kita beribadah saat ini, saya percaya kuasa hadirat Allah tetap kita rasakan pada saat ini. Namun sebelumnya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita akan satukan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, sebab Engkau baik dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena anugerah cinta kasih Tuhan dalam setiap kami ya Bapa. Kini kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus tetap hadir bersama-sama dengan kami. Hadirat Allah tetap berkuasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak Yesus. Kami rindu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita percaya bagaimana keadaan kita pada saat ini, apapun yang kita alami saat ini, kita tetap mau berkata Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, tiada berkesudahan ya Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kami tetap melihat kasih-Mu Tuhan. lihat kasih-Mu, Terima kasih Tuhan tak pernah berakhir. di hidupku. Mari angkat jempolmu pada Tuhan, katakan, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Katakan, Sungguh amat baik, ya Tuhan Kau baik bagi kami Tuhan. selama-lamanya. Terima
kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi lebih semangat katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam penyembahan. Untuk kita membawa hati kita kepada Tuhan. Kita percaya bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita tetap punya Allah yang baik. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dia Allah perisai kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan iman kita mau sama-sama pujikan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, Pulihkan jiwa kami Tuhan. pulihkan jiwaku. Ku
Tetapi kami mau hidup di dalam janji-Mu Tuhan. Janji-Mu di dalamku, Pulihkan jiwa kami. pulihkan jiwaku. Kami mau bertahan di dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Sampai kapanku tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menyokong. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan Ya Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami. Kau berikan. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Amin. Bukan bertahan, karena Yesus selalu menyokong. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanku tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, Karena Yesus selalu menopang. karena Yesus, Karena Yesus selalu menopang Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan sembahmu kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita percaya Allah sumber kekuatan bagi setiap kita. Kita percaya kuasa Allah terjadi ketika kita mau menyembah
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus-Nya agar kita sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dan menaruh di dalam hati kita benih-benih firman itu yang akan menjadi iman menjadi pengharapan, dan pengharapan itulah yang menguatkan kehidupan kita. Karena itu mari dengan rendah hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ingin mendengar firman-Mu dan ingin membacanya. Dan sekaligus kami ingin memaknai artinya sebagaimana yang telah Engkau tulis melalui para rasul-Mu. Namun kami tahu Tuhan betapa lambannya kami belajar firman-Mu. Kalau Roh-Mu tidak menolong kami, siapakah yang bisa mengerti? Seandainya ada di antara kami yang mengerti, siapakah yang dapat melakukannya dalam kehidupan ini? Khususnya di dalam kehidupan yang serba sulit di depan kami ini. Oleh karena itu Bapa, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin dan membimbing kami, menyingkapkan rahasia firman-Mu bagi kami, sehingga ketika kami dengar, sungguh-sungguh iman kami dibangkitkan, pengharapan kami tertanam, dan kami berani menjalani hidup yang Tuhan berikan ini, walaupun tidak gampang halangan-halangan yang ada di depannya. Bapa dalam surga, bukakanlah pengertian firman-Mu bagi kami. Kami bersatu hati Tuhan meletakkan hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Kuduskan, sucikan dia, beri hikmat bijaksana untuk menyampaikan perkataan maupun pemberitaannya berdasarkan hikmat daripada kuasa Roh-Mu, bukan hikmat manusia. Sehingga apa yang kami dengar, firman semata-mata yang mengubah kehidupan kami. Bapa dalam surga, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Lukas ke-24 ayat 1 sampai 12. Lukas ke-24 ayat 1 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu kubur sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menunduk kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada para rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Saudara-saudara, apakah yang bisa membuat manusia bertahan hidup di tengah-tengah kesulitan? Bahkan kesulitan yang begitu berat. Apakah kepandaiannya? Apakah gelarnya? Apakah pendidikannya? Atau kekayaannya? Apakah relasi, koneksi, atau investasi yang begitu menumpuk? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu bisa diandalkan. Namun tidak bisa dipercaya dalam jangka panjang dan kesulitan yang betul-betul memuncak seperti yang kita hadapi di dalam kasus COVID ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu saudara-saudara bahwa negara-negara maju pun tidak mampu untuk mengendalikan COVID seperti ini. Ada banyak orang mulai melihat kembali apa arti hidup, apa arti pendidikan, apa arti kekayaan, apa arti koneksi
relasi yang dipunyai oleh seseorang yang begitu meluas, bahkan pada orang-orang hebat. Kalau orang-orang hebat itu sendiri pun gentar menghadapi situasi hidup seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita kuat dalam menghadapi badai dan gelombang hidup yang besar dan mengguncangkan seperti ini? Saudara, tepatlah waktunya untuk merenungkan kembali Alkitab yang telah kita baca tadi. Saudara-saudara, di dalam masa COVID ini sungguh-sungguh menakutkan. Bahkan di Indonesia, saudara, saya baru saja melihat berita, saudara, juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 dalam siarannya kemarin 16 April menyatakan bahwa ada penambahan 380 kasus positif. Sehingga penambahan itu berbeda dengan kemarin yang cuma 297. Trennya makin lama makin meningkat, saudara. Makin banyak. Sehingga di Indonesia jumlah orang yang terkena COVID, saudara, sudah mencapai 5.516 orang. 548 diantaranya meninggal dunia, 496 puji Tuhan sehat kembali. Saudara-saudara, keadaan ini mencengkam setiap orang. Engkau dan saya menjadi gentar. Siapa yang akan jadi korban berikutnya? Siapa pembawa wabah itu? Kita tidak tahu, saudara. Bahkan orang-orang yang nampak begitu sehat, sebetulnya dia adalah penular yang terdahsyat. Karena kita tidak bisa melihatnya. Saudara-saudara, keadaan ini belum membaik. Bahkan kita menanti saat-saat puncak COVID. Kapan? Setelah itu tentu setelah saat puncak kita menanti penurunan. Tapi kapan? Kapan dan kapan? Saudara, ada yang memprediksi bahwa COVID ini akan memakan korban sampai 800.000 banyaknya di Indonesia. Sungguh menakutkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Belum lagi seandainya COVID ini selesai, apakah ekonomi akan pulih dengan cepat? Saudara, dari prediksi IMF, saudara, tentang keadaan ekonomi dunia, diprediksi pertumbuhan ekonomi dunia, saudara, akan menurun begitu dahsyatnya. Negara-negara maju akan mengalami perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Negara-negara Eropa dan sub-Sahara di Afrika, saudara, akan merosot bahkan mencapai tingkat minus. Bagaimana dengan di Indonesia? Saudara, puji Tuhan, pada masa-masa yang lalu ekonomi Indonesia tumbuh 5,1%. Tapi tahukah saudara, diprediksi oleh IMF tinggal 2,5%. Itu pun kalau keadaannya membaik. Itu pun kalau pemerintah cepat tanggap dan seluruh pelaku ekonomi bergerak maju ke atas, saudara, ke depan. 2,5%. Saudara, itu berarti di masa depan kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Resesi ekonomi akan melanda dunia, bahkan dikatakan jauh lebih buruk daripada tahun 1930. Saudara, dalam menghadapi situasi yang berat, baik kesehatan yang berujung pada kematian manusia maupun ekonomi yang berujung pada kelaparan dan tindakan-tindakan kriminal yang mengerikan, apa yang membuat engkau dan saya tetap berani menghadapi tantangan hidup ini? Saudara, ini pertanyaan yang menarik. Saudara-saudara, jawabnya adalah pengharapan. Kalau manusia itu masih punya pengharapan setitik saja, manusia tetap berani mengarungi kehidupan yang bagaimana beratnya pun. Tapi kalau manusia kehilangan harapan, saudara-saudara, dia seperti pelita yang sudah kehabisan minyak, tinggal tunggu matinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pengharapan tidak kita jaga, maka kehidupan yang menantang kita menjadi badai yang sangat menakutkan engkau dan saya. Saudara, itulah yang terjadi pada para murid Yesus setelah penyaliban Yesus. Kematian Yesus, guru mereka yang tersalib secara mengerikan, membuyarkan harapan hidup mereka. Saudara, mereka kira Yesus itu Mesias yang akan membangun kerajaan Israel seperti zaman Daud, seperti zaman Salomo. Mereka mengharapkan kedudukan untuk ada di sebelah kanan Yesus, di sebelah kiri Yesus.
Tetapi beberapa hari yang lalu mereka mendapati satu kenyataan, guru mereka mati tersembelih di kayu salib. Pertanyaan yang terbesar, betulkah dia Mesias yang diutus Allah? Betulkah dia juru selamat yang akan membangun kerajaan Israel? Mengapa dia mati secara mengerikan? Saudara-saudara, murid-murid skeptis, murid-murid mengurung diri, kesedihan yang luar biasa. Berpisah dari gurunya merupakan satu kesedihan. Tapi mendapati bahwa gurunya mengalami kematian secara terhina, lebih lagi menyakitkan mereka. Saudara, mereka terkurung dengan perasaan skeptis tanpa harapan. Saudara, kisah daripada ayat yang kita baca dimulai dengan ayat 1 yang mengatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka, kaum wanita, pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saudara, sebetulnya keadaan para wanita yang pagi di minggu pertama itu pergi ke kubur Yesus tidak beda dengan para murid 11 rasul yang sedang mengurung diri. Mereka dalam keadaan depresi, stres, tanpa pengharapan. Saudara, perhatikan mereka mengunjungi kubur Yesus, membawa rempah-rempah. Mereka mempunyai kasih, mereka mempunyai hormat, mereka melayani guru mereka yang bernama Yesus almarhum. Wanita ini punya kasih, punya hormat, punya dedikasi. Karena itu pagi-pagi mereka datang ke kubur Yesus dengan rempah-rempah untuk menaburi mayat Tuhan Yesus sebagai penghormatan. Tapi satu yang hilang yang tidak mereka punya, apa saudara? Harapan. Mereka tidak pernah berharap berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Tidak, Yesus yang mati yang mereka cari. Oh saudara, saya memikirkan ada banyak orang Kristen hidup seperti ini. Mereka mengasihi Yesus, mereka menghormati Yesus, mereka melayani Yesus. Tapi dalam pikiran mereka Yesus yang terkubur, Yesus yang mati. Sehingga mereka tidak punya harapan yang optimis dalam menghadapi masalah hidup. Kalau saudara ketemu dengan orang ini, ngobrol sebentar saja, yang kita dengar selain puji Tuhan, setelah itu keluhan yang panjang. Mirip dengan para wanita, bukan? Saudara, di dalam Markus 16 ayat 3 diberi penjelasan tentang wanita itu. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mereka datang ke kubur Yesus dengan persoalan. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita berlanjut. Ayat 4-6a berkisah demikian. Sementara mereka datang kepada kubur itu, ternyata kubur itu batunya sudah terguling. Ini mengejutkan mereka. Lalu ayat 4 berkata, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menunduk kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Saudara, perhatikan pertanyaan kedua malaikat ini. Sangat-sangat membingungkan. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Loh, yang dicari wanita itu Yesus yang hidup? Yang dicari para wanita itu Yesus yang hidup atau Yesus yang mati, saudara? Yesus yang mati. Karena itu mereka membawa rempah-rempah. Tidak pernah tergambar dalam pikiran mereka akan berjumpa dengan Yesus yang hidup. Tapi kenapa malaikat itu berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Malaikat yang salah atau wanita yang salah ini, saudara? Jelas yang dicari oleh wanita itu adalah Yesus yang terkubur mati, yang mereka saksikan 2 hari yang lampau. Di kubur itulah Yesus diletakkan mayatnya. Karena itu mereka datang mencari Yesus yang mati. Saudara, di mana letak kesalahannya? Mari saya jelaskan. Persoalannya bukan malaikat yang salah, bukan pula wanita yang salah. Cuma perbedaan perspektif, saudara.
para wanita dengan kasih dan hormatnya, kecintaannya pada guru mereka yang bernama Yesus, datang ke kubur Yesus dengan perspektif kenangan masa lalu. Yesus yang mati dan terkubur. Sedangkan perspektif daripada para malaikat adalah melihat Yesus dari sudut kebangkitan yang baru saja terjadi. Karena itu pertanyaannya adalah, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Saudara, di balik perkataan itu sebetulnya ada nada teguran. Saudara merasakan? Dengan kata lain, para malaikat mau mengatakan, kamu tidak percaya ya dia hidup, sehingga kamu tetap mencari di antara orang yang mati. Saudara, sementara wanita itu termangu-mangu, lalu dua malaikat itu memberikan satu proklamasi. Ia tidak di sini. He is not here. Aduh saudara, ini perkataan yang luar biasa. Ia tidak di sini. Maksud malaikat sekarang sudah ada di tempat yang lain. Dia hidup. Tapi pikiran para wanita itu apa? Siapa yang mencuri mayatnya? Lalu malaikat itu berkata lagi, ia telah bangkit. He has risen. Saudara-saudara, berita ini mengejutkan para wanita itu. Wow, jadi dia bangkit. Jadi dia hidup kembali. Saudara, saya percaya berita ini jauh lebih mengejutkan daripada mendapati satu fakta bahwa guru mereka yang bernama Yesus 2 hari yang lalu diadili, disalib, mati, tersiksa dan dikubur. Ternyata dia membangkitkan orang mati secara mengerikan. Berita itu saja sudah menggoncang. Tapi berita kebangkitan Yesus yang dibawa oleh para malaikat, saya kira benar-benar seperti satu cahaya di tengah-tengah kegelapan yang menyilaukan mata. Sukar dipercaya. Bagaimana mungkin guru mereka bangkit? Tapi perkataan malaikat tidak salah. He has risen. Dia telah bangkit. Di dalam keadaan tidak termengerti para wanita ini, saudara, malaikat kemudian berkata pada ayat 6b, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, Yesus minimal ada 3 kali mengatakan kepada murid-muridnya, dan saya kira juga wanita ada di sana, bahwa ia, anak manusia, akan diserahkan kepada tua-tua, disesahkan, diadili, dihina, dipukuli, dicaci maki, disalibkan dan mati, saudara-saudara. Dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Minimum Yesus 3 kali mengatakan itu, saudara-saudara. Tapi inilah yang dilupakan oleh para murid, dilupakan oleh para wanita, dan dilupakan oleh 11 rasul. Saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Yesus tidak pernah bisa dilepaskan dari firman yang telah keluar dari Yesus sendiri. Dia bukan cuma menduga, tapi dia sudah tahu bahwa akhir hidupnya akan tergantung di kayu salib. Karena itulah misi yang Tuhan berikan, Bapa berikan kepada dia untuk datang ke dunia, menjadi anak domba Paskah yang tersembelih di sana. Agar engkau dan saya, seluruh manusia bisa diampuni. Karena penebusan itu terjadi dengan penggantian diri Yesus di kayu salib sebagai anak domba Paskah. Tetapi dia juga mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Saudara, inilah yang luput dari perhatian para murid. Mereka tidak memegang firman yang pernah dikatakan oleh Yesus sendiri, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara dikasih Tuhan, seorang pernah berkata kepada saya satu perkataan yang sekira sering kita dengar di mana-mana. Orang berkata, sampai mulutnya berbusa juga saya tidak akan percaya orang itu. Artinya apa, saudara? Sampai mulutnya berbusa saya tidak akan percaya
orang itu. Artinya yang tidak dipercaya itu bukan cuma mulutnya, kata-kata yang keluar. Tapi pribadi orang itu tidak lagi bisa dipercaya. Integritas orang itu sudah diragukan. Jadi ketika kata-kata seseorang kita tidak percaya, kita sebetulnya sedang meragukan apa saudara? Integritasnya. Saudara, celakalah para murid yang tidak lagi memegang perkataan Yesus. Karena mereka goncang dengan keadaan yang mengerikan yang mereka hadapi ketika guru mereka tersalib. Mereka tidak lagi memegang perkataan Yesus. Berarti integritas Yesus sudah diragukan oleh mereka. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, inilah fatalnya para murid yang hidup 3,5 tahun bersama Yesus. Ketika mereka tidak memegang perkataan Yesus, sebetulnya mereka sedang meragukan integritas diri Tuhan Yesus sendiri. Saudara, padahal dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang menciptakan alam semesta hanya sekedar dengan berfirman. Jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Jadilah burung-burung di udara. Burung-burung itu jadi. Jadilah binatang-binatang di laut. Ikan-ikan itu jadi. Hanya dengan berfirman, saudara, kata-katanya penuh dengan kuasa. Dan kata-kata yang penuh kuasa inilah yang membangkitkan orang mati. Yang berkata, Lazarus, keluarlah engkau. Hai anak, talitakum, bangkitlah. Anak itu yang telah mengalami kematian. Sekarang sang firman berfirman bahwa dia akan disalib, bahwa dia akan mati, bahwa dia akan dikubur, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi karena para murid melupakan perkataan Yesus, terguncanglah iman mereka, pupuslah harapan mereka. Saudara, pada saat kita mengalami krisis hidup yang begitu berat, tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan hilangkan harapanmu. Pegang erat-erat harapanmu di dalam Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita menghadapi badai dan gelombang hidup yang menakutkan. Harapan. Selama kita punya harapan, kita punya keberanian. Setitik harapan cukup untuk menjalani hidup sampai badai itu reda kembali. Tapi dari mana munculnya harapan? Dari iman. Imanlah yang membuat kita teguh. Imanlah sumber dari pengharapan. Imanlah api, minyak yang menyalakan api pengharapan. Tapi dari mana munculnya iman? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, jangan remehkan firman Tuhan. Kalau selama ini engkau jadi orang Kristen, kau hanya berfokus kepada kenikmatan kebaktian ibadah, muji Tuhan, angkat tangan dan merasa lega. Ada banyak firman yang bukan cuma sekedar untuk memuji saja. Ada banyak firman yang meneguhkan kita ketika penderitaan itu datang, ketika ketakutan dan kecemasan itu datang. Ada banyak firman yang tidak cuma bersangkut paut dengan materi, saudara-saudara, dengan mamon, dengan berkat, tapi janji Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup. Keberanian untuk menantang hidup sekalipun kematian sudah mendekat. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Ada banyak anak Tuhan yang memegang firman itu dan tidak takut. Saudara, seorang pendeta di Perancis memberikan ventilatornya kepada seorang anak muda. Sama-sama menjadi pasien COVID. Sama-sama gawatnya. Tapi sang pendeta memberikan ventilator itu untuk anak muda yang sedang pengap dan sesak napas. Apakah dia tidak sesak napas? Sama-sama sesak napas. Sang pemuda menghirup oksigen dari ventilator itu. Gak berapa lama sang pendeta meninggal dunia. Apakah ini kasih yang konyol? Tidak. Ini satu keberanian yang luar biasa. Tapi dari mana muncul keberanian itu? Dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Iman, firman yang didengar itu menjadi akumulasi iman. Iman itu mendatangkan pengharapan. Pengharapan apa? Pastornya, pendeta itu mati bukan? Pengharapan buat dia tetap miliki Yesus.
Bahwa apa yang dia kerjakan, dia lakukan itulah kasih terbesar seperti Yesus mengasihi dia dan mati di kayu salib. Dia tahu kemana dia akan pulang walaupun kematian itu datang. Bapa di surga. Saudara yang dikasih Tuhan, peganglah firman Tuhan. Itu kuncinya. Bergaulah akrab dengan firman Tuhan dan percayai firman Tuhan. Saudara, salah satu sudut yang positif daripada COVID-19 saudara di seluruh dunia. Buat saya ingin merumuskan dengan 2 statement. Yang pertama, COVID mau menyatakan we are vulnerable humans. Kita ini manusia yang rentan. Yang nampaknya luar biasa. Yang nampaknya penuh kejayaan, kepandaian. Menghadapi COVID yang lemah. Pengetahuan kita tentang ruang angkasa. Rudal-rudal yang dipersiapkan oleh para ahli. Gak bisa mengalahkan COVID yang begitu kecil. Yang bahkan tumbuh dalam diri kita sendiri. We are vulnerable humans. Kita manusia yang lemah, yang rentan. Yang kedua, saudara, apa yang mau dikatakan dengan kasus COVID ini? Bagi saya, Allah ingin mengatakan God still exists. Allah masih ada. Jangan remehkan dia. Jangan dia anggap dia adalah kakek tua yang duduk di kursi malas dan tidak bisa bergerak. Dia adalah Allah Abraham. Dia adalah Allah Yakub. Dia adalah Allah Israel. Dia adalah Allah Daud. Dia Allah Salomo. Dia Allah seluruh bangsa yang sekarang menunjukkan diri. Tempat seluruh dunia meminta kepada dia. Saudara, betapa tergetarnya hati saya ketika menyaksikan orang-orang Brasil di sebuah video di YouTube berlutut kepada Tuhan di trotoar di jalanan. Menangis kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan untuk mereka dibebaskan daripada COVID yang menakutkan. Saudara, betapa menggetarnya ketika setiap rumah di Prancis, di Spanyol berdoa kepada Tuhan, menyanyikan lagu Amazing Grace. Di Korea, di Indonesia, dimanapun sekarang orang mencari Tuhan. Saya tidak tahu dari mana COVID itu berasal dan siapa yang buat. Tapi COVID itu menyatakan God still exists. Saudara, tiba waktunya. Sekarang saudara kembali kepada Tuhan. Percayai firman-Nya. Pegang firman-Nya. Kita telah menyadari dengan adanya COVID, pendidikan kita tidak berarti. Kekayaan kita tak berguna. Investasi kita hanya merupakan warisan anak cucu yang tidak bisa kita nikmati kalau kematian itu datang. Dan kita bukan orang kuat walaupun kuasa dan jabatan kita luar biasa. Kita penuh ketakutan. Yang kita bisa cuma cuci tangan dan menjaga jarak dengan sesama. Selebihnya kita cuma bergantung kepada Tuhan. Saudara, saya ingin kembali ke teks yang kita baca. Saya ingin berimajinasi seandainya saya menjadi Petrus, saudara. Saat itu Petrus itu mengurung diri bersama 10 murid lainnya. Hidup di dalam perasaan skeptis, keraguan, tidak ada harapan, rasa cemas dan takut kalau dilihat orang. Kalau saya jadi Petrus, di tengah-tengah teman-teman yang mengurung diri di satu rumah, diam, mungkin Yohanes di sudut ruangan nangis dan berkata, "Guru, kenapa engkau meninggalkan kami?" Mungkin Bartolomeus memukul-mukul dadanya. "Aku pengecut, aku tidak bela kamu, Guru." Kalau saya jadi Petrus yang diangkat jadi pemimpin para murid, saya malah ambil gitar, saudara. Ambil gitar, lalu saya nyanyi saja. Buat apa mengeluh, buat apa nangis, buat apa dirundung kedukaan yang tidak ada akhir. Lebih bagus ambil gitar lalu mulai treng. Nyanyilah. Semua baik, semua baik, jeng 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 jeng. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, jeng 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 jeng. Semua baik.
Kira-kira reaksi teman-teman saya yang 10 orang bagaimana? Ikut bernyanyi gak? Boro-boro. Saya malah berpikir terbalik, saudara-saudara. Bartolomeus perlahan-lahan melihat saya dengan melotot dari belakang, lalu mengambil keras saya dan berkata, "Petrus, gila kamu bisa nyanyi saat guru kita baru meninggal." Barangkali Yohanes menatap saya dan berkata, "Kamu betul-betul tidak punya perasaan, Petrus. Guru baru dikubur. Kamu yang pengecut. Aku masih ada di salib itu ketika engkau menyangkal di pengadilan itu. Pengecut kamu." Barangkali kenyataan dan pembayangan saya itu nggak akan jauh terjadi seperti itu. Tapi kalau saya jadi Petrus, saya akan menyisikan tangan Bartolomeus, saya akan menolak Yohanes, saya berkata sama teman-teman, nanti dulu. Tenang. Kenapa sih takut? Kenapa sih cemas? Kenapa sih dirundung kedukaan? Gila kamu Petrus, kita semua sedih, kamu gak sedih. Tenang, izinkan aku menjelaskan kenapa aku bernyanyi. Semua itu baik. Kamu mau ngomong apa? Tenang, jangan marah. Coba perhatikan. Bukankah guru kita sendiri minimum 3 kali telah mengatakan bahwa anak manusia, yaitu dirinya, akan ditangkap? Betul tidak? Betul. Terjadi tidak? Terjadi. Kemudian dia berkata akan disesahkan, diadili. Terjadi enggak? Ya terjadi. Oke. Dengar ya. Dia ditangkap, dia disesahkan, dia diadili, dia disiksa, dia disalibkan. Terjadi gak? Terjadi. Lalu dia berkata bahwa anak manusia akan mati. Mati tidak? Mati. Kemudian, ini yang engkau lupa. Pada hari yang ketiga dia berkata, aku akan bangkit. Terjadi tidak? Ya belum. Hari ketiga baru besok. Karena itu tunggu saja besok. Saudara, kalau saya jadi Petrus, itu yang saya lakukan. Saya percaya jalannya sejarah Alkitab akan jadi berubah. Betul tidak? Barangkali ada di antara saudara yang berkata, kalau gitu Pak Beni lebih hebat dari Petrus dong. Bukan saya lebih hebat. Jawaban yang benar karena saya sudah tahu ceritanya. Hari ketiga dia bangkit. Para murid belum tahu karena terkurung dalam waktu. Kita yang lahir lebih dahulu, kita diberikan firman oleh Tuhan. Bahwa dia bangkit. He has risen. He is not here. Kurang apa lagi? Kita seharusnya lebih bisa percaya daripada para murid, daripada Petrus. Segala sesuatu telah Tuhan katakan. Kebangkitannya pun telah Tuhan katakan. Dan saudara tahu, ketika kita datang di hari Minggu, ketika kita beribadah, entah itu streaming online di rumah atau di tempatnya, di tempat-tempat kita kebaktian, saudara, seperti biasa dahulu, kita sedang menyembah Allah yang hidup, yang bangkit di hari Minggu. Itu sebabnya saudara, kebaktian orang-orang Yahudi yang sudah berlangsung ribuan tahun di hari Sabtu berubah ketika murid-murid Kristus berkumpul di hari Minggu. Kenapa mereka merubahnya? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Tiap kali mereka datang, tiap kali persoalan menghimpit hidup mereka, tiap kali hati mereka jadi berat dan penuh ketakutan, begitu mereka berkumpul di hari Minggu, mereka tahu ini adalah hari kebangkitan Yesus. He has risen. Saudara, jangan takut lagi. Kita bukan punya Allah yang mati terkubur, tapi Allah yang bangkit. Pegang firman-Nya. Kita tidak tahu di masa depan akan jadi apa negara kita, dunia ini. Tapi percayalah firman-Nya. Keluar masuk kita dijaga oleh Tuhan. Di dalam lembah kekelaman, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan dunia ini adalah dunia Bapa kita. Dia mengatur segala sesuatunya di bawah kuasanya. Dan dia memberikan privilege pada anak-anak yang dikasihinya. Berdekatlah dengan firman. Peganglah menjadi harapan. Harapan itu tumbuh karena iman bertumbuh di sana. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa hal.
Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan obat-obatan dengan gejala-gejala tertentu, dapat menghubungi sekretariat gereja untuk pengadaannya. Dan juga dihimbau untuk seluruh warga jemaat untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam hal pandemik COVID-19. Demikian Tuhan Yesus memberkati.